Iya bro, minasan, welcome back again with Mr. Gedi sini. Ngomongin tentang anime bergenre shonen ya, Power System jadi salah satu hal yang menarik untuk Mr. G perbincangkan. Karena kalau kita pikir-pikir ya, selalu ada saja ide-ide yang dimiliki oleh sang mangaka untuk cerita yang mereka bikin. Soalnya kalau aja power system yang ditawarkan oleh anime-anime ini memiliki tingkat kesamaan yang tinggi, mungkin sampai sekarang ya sang mangaka akan kesulitan untuk mengembangkannya karena udah ada serial lain yang lebih dulu mengulik tentang hal itu. Kita juga sebagai penonton atau fans ya akan dibuat bosan dengan bagaimana perkembangan anime bergenre shonen. Hal yang mungkin bisa kita bilang sempat terjadi di anime yang bergenre isekai, di mana beberapa tahun ke belakang rasanya banyak sekali anime-anime yang mengangkat genre ini. Padahal apa yang mereka tawarkan pada intinya ya, ceritanya masih sama dibandingkan dengan anime isekai yang udah populer sebelumnya. Makanya gak aneh kalau beberapa orang mulai meninggalkan dan bosan dengan ritme atau alur yang ditawarin oleh anime bergenre isekai. Maka dari itu ya, kira-kira kalau dari anime bergenre shonen, power system apa aja yang paling menarik dan cukup berbeda dibandingkan yang lain? Kita lihat aja langsung ya. So, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo langsung aja kita ke list pertama aja, oke? Let's go! Hunter x Hunter. In the number one, pastinya ada power system paling kompleks yang dimiliki oleh serial Hunter x Hunter. Apalagi kalau bukan Nen, yang mana seperti kita tahu ya, meski konsep Nen sendiri itu terdengar simple, di mana Nen hanyalah kemampuan yang memungkinkan penggunanya untuk memanipulasi energi kehidupan mereka, atau simpelnya biasa kita sebut dengan manipulasi aura. Cuman meski terdengar simple, faktanya Nen sendiri terbagi ke dalam 6 jenis, dan bahkan sebelum seorang bisa atau mahir dalam menggunakan, ada berbagai macam latihan manipulasi aura lain, seperti misalnya Ten, Ren, Gyu, dan masih banyak lagi. Ya, bagi kalian yang penasaran ya, Mr. G sendiri pernah bikin satu video penuh yang menjelaskan tentang Nen saking kompleksnya power system yang dibuat oleh Togashi Sensei. Dan untuk bisa menjadi seorang pengguna Nen, ada dua cara yang diketahui. Yang pertama, membutuhkan waktu yang lama hingga seorang pengguna ya bisa memanipulasi aura mereka sendiri. Lalu yang kedua, dengan cara yang sedikit agak kasar atau paksa, di mana orang yang sudah memiliki Nen akan melakukan dalam tanda kutip ya, serangan yang pada akhirnya memancing aura dan Nen dari seseorang. Ya, kalau kalian bingung emang harus nonton video yang pernah Mr. G buat terkait Nen. Jangan tambah double lagi ya, malah nantinya kemana-mana. Full Metal Alchemist. Next, yang gak kalah menariknya ada power system alkimia milik Full Metal Alchemist, di mana bisa kita bilang kalau power system di serial ini ya menjadi salah satu yang paling seimbang jika dibandingkan dengan serial-serial lainnya, berkat adanya beberapa aturan yang mengikat pasti para penggunanya. Intinya ya, di alkimia versi Full Metal Alchemist ya memegang prinsip pertukaran yang setara. Karena manusia gak bisa mendapatkan apapun tanpa terlebih dahulu memberikan sesuatu yang bernilai sama. Makanya di Full Metal Alchemist gak aneh kalau ada perkataan yang bilang umat manusia gak bisa mendapatkan apa-apa tanpa terlebih dahulu mengorbankan sesuatu sebagai balasannya. Ya, karena seperti itulah hukum pertukaran yang setara dengan alkimia. Ada 3 langkah utama di power system alkimia ini guys, dimana pertama ya dimulai dengan analisis atau menganalisis sifat-sifat dari zat yang ingin ditransmutasi, sebelum akhirnya bisa lanjut ke tahap yang kedua, yaitu pengurai atau penghancuran properti zat yang terpilih, hingga akhirnya ya yang terakhir lah barulah sampai ke tahap rekonstruksi atau mengkomposisi ulang suatu bahan sampai menjadi zat baru. Agak complicated sih, tapi emang harus lihat animenya. Naruto. Next, di posisi ketiga ada Chakra dari anime Naruto, yang kayaknya udah gak perlu Mr. G jelasin panjang lebar lagi guys. Soalnya kalian semua juga udah ngerti kan, atau udah pernah nonton serial itu. Makanya sedikit banyaknya bakal ngerti sama yang namanya power system di serial Naruto ini. Tapi simpelnya, Chakra bisa dibilang energi yang digunakan oleh para ninja dalam serial Naruto untuk mengeluarkan berbagai macam jurus atau teknik yang pernah kita lihat. Ada berbagai macam elemen yang menjadi turunan dari Chakra itu sendiri, mulai dari tanah, api, air, hingga angin, dan bahkan gak sedikit ya, Chakra di serial Naruto juga dihubungkan dengan dari klan mana dia berasal. Karena biasanya udah ada spesialisasi yang dimiliki oleh setiap klan di serial Naruto. Ya, walau terbilang simple, Chakra tetap jadi salah satu power system yang menarik untuk dibahas. Apalagi pada saat itu ya, buat bisa mengeluarkan serangan atau jurus, seorang ninja akan melakukan kombinasi gerakan tangan yang mana membuat semuanya menjadi lebih menarik untuk ditonton. One Piece.
Next, masuk ke power system dari One Piece yang mana gak cuman bergantung pada buah iblis saja ya guys. Akan tetapi ada juga haki yang saat ini udah banyak bisa digunakan oleh siapapun. Tapi dulunya di awal-awal sebelum haki diperkenalkan di dunia One Piece, kita sendiri mengenal kalau seseorang bisa mendapatkan kekuatan yang terbilang unik hanya dengan memakan suatu buah yang memiliki 3 jenis tipe, yaitu Paramecia, Logia, dan juga Zoan. Ya, setiap jenisnya memiliki keunggulan dan ciri khasnya masing-masing. Sehingga dengan melihat sekilas kemampuannya aja, kita udah bisa menebak jenis buah iblis yang dimakan oleh orang itu. Makanya buah iblis sendiri sebenarnya bukanlah suatu power system yang bisa dikatakan rumit. Bahkan kalau kita bahas haki ya, salah satu power system lainnya yang ada di One Piece, haki bisa dikatakan jauh lebih simpel. Karena definisinya ya, dianggap sebagai kekuatan misterius yang ditemukan di setiap makhluk hidup di dunia One Piece. Yang mana semua orang sebenarnya bisa menggunakan haki, hanya saja apakah mereka udah bisa menggunakannya atau belum. Hal itu saja yang harus digali dan dilatih hingga seseorang bisa menggunakan haki. Tapi kalau kita melihat dari chapter terbaru sih, haki lebih kompleks, Boku no Hero Academia. Terus di posisi kelima ada quirk atau bakat yang digunakan di serial Boku no Hero Academia guys. Ya, sebenarnya bukan hal yang aneh jika seseorang tiba-tiba aja bisa mengeluarkan kekuatan api, air, atau bahkan hal-hal yang udah umum kita lihat di anime-anime lain. Tapi kata quirks atau bakat menjadi sesuatu yang membuat power system Boku no Hero ya menarik. Soalnya meski terdengar simpel, di mana quirk merupakan kekuatan super atau bakat asli yang sudah ada sejak lahir, sehingga berarti ya hampir semua orang di dunia Boku no Hero Academia terlahir memiliki kemampuan super. Ya, meski ada sedikit kasus langka di mana orang terlahir tanpa bakat meski tingkat presentasinya ada, namun sangatlah kecil. Tapi mengecualikan hal itu ya, quirk sangat menarik Jujutsu Kaisen. And last ada power system yang gak kalah menarik guys, yaitu energi kutukan di serial Jujutsu Kaisen. Yang sebenarnya kalau dari sistem kekuatan, sebenarnya energi kutukan punya konsep yang agak mirip dengan aura di dunia Hunter x Hunter. Tapi jelas ya, energi kutukan tentu gak sekompleks Nen, karena energi kutukan pada dasarnya menggambarkan sebuah kekuatan yang lahir dari emosi negatif manusia. Misalnya aja kayak marah, sedih, dan takut, ataupun kebencian. Pokoknya semua hal negatif yang berasal dari tubuh manusia lah yang menyebabkan energi kutukan. Namun meski berarti setiap manusia memiliki hal itu pada diri mereka sendiri, di dunia Jujutsu Kaisen, gak semua orang bisa mengubah energi itu menjadi suatu kemampuan yang membiarkan mereka memiliki kekuatan untuk bisa melihat makhluk mengerikan yang biasa disebut dengan julukan monster kutukan. Ya, monster-monster yang ada di dunia Jujutsu Kaisen ya, simpelnya berasal dari segala perasaan tadi yang entah itu kebencian atau perasaan bersalah, yang nantinya lambat laun akan memicu munculnya sebuah monster kutukan guys. Bahkan yang menarik dari energi kutukan ini, kalau kita berfokus pada catatan terbaru, banyak hal menarik lainnya Oke, itu tadi 6 power system yang terbilang cukup menarik untuk Mr. G bahas. Dan buat kalian yang belum mengerti, tinggal nulis aja di kolom komentar, biar nanti kalau ada waktu ya Mr. G bikinin satu persatu videonya terkait itu. Kecuali Nan ya, Nan kan udah. Tapi yang jelas masih banyak lagi sebenarnya power system menarik yang gak sempet Mr. G jelasin di video ini. Ya kayak misalnya aja ya, power system dari serial Bleach, Dragon Ball, atau bahkan kalau dari anime baru-baru ini ya, ada teknik pernafasan dari serial Kimetsu no Yaiba. Pokoknya emang masih banyak dan gak kalah kreatifnya sebenarnya power system yang ada di genre anime shonen guys. Meski pada dasarnya sama dengan tujuan memberikan orang-orang ini kekuatan, namun ide-ide di belakang semua hal itu menjadi daya tarik di anime-anime bergenre shonen. Maka dari itu cukup segitu aja dulu buat konten kali ini. Ya kita lanjutin aja next time, oke? So see you next time. Mari segera melos, stay safe everyone, salam anime.